Balik lagi di Nakama Cinema. Kali ini kita akan membahas sebuah drama dari Korea yang berjudul Squid Game. Tanpa perlu diundur lagi, mari kita dengar alur ceritanya. Film dimulai dengan sesosok pria sedang makan di lesehan bernama Gi-hun. Gi-hun yang sedang makan tiba-tiba dikasih uang oleh ibunya. Ternyata Gi-hun ini sudah mempunyai anak dan bercerai dengan istrinya. Gi-hun bekerja serabutan dan membebani ibunya yang sudah tua. Mungkin karena itulah istrinya meninggalkannya dan hak asuh anaknya jatuh ke tangan istri dan suami barunya. Merasa kurang untuk membahagiakan putrinya, akhirnya Gi-hun mengambil ATM milik ibunya. Dengan nekat, ia pun melipat gandakan uang ibunya dengan bertaruh di pacuan kuda. Beruntungnya, Dewi Keberuntungan sedang bersama Gi-hun dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Raut muka senangnya tidak berubah menjadi kaget. Setelah ada yang memanggil Gi-hun dari luar arena pacuan kuda, Gi-hun pun langsung lari. Ternyata orang yang mengejar Gi-hun merupakan rentenir. Namun sayangnya ia pun tetap tertangkap. Ternyata ketika Gi-hun akan mengambil uang di saku jasnya ternyata sobek. Gi-hun pun mencurigai menabrak seorang wanita. Dan wanita tersebut itulah yang ngambil semua uangnya. Karena tidak bisa membayar hutang, sebagai gantinya organ dalam Gi-hun pun akan diambil. Sampai bertemu anaknya, cuma bisa mengajak dia pergi ke warung. Merasa gagal menjadi ayah dan orang tua di kereta, Gi-hun pun hanya bisa termenung sambil menunggu kereta yang akan datang. Nah, cerita menarik pun dimulai dari sini. Datanglah seorang pria parlente yang membawa koper dan menawarkan permainan. Apabila Gi-hun bisa membalikan kotak dan menang, Gi-hun akan mendapatkan uang. Dan apabila kalah, Gi-hun ditampar. Merasa menemukan secercah harapan untuk mendapatkan uang, akhirnya Gi-hun pun ikutan dan menelpon nomor yang dari kartu nama dikasih pria tersebut. Berdasarkan hasil dari telepon, Gi-hun pun janjian di sisi jalan dan dijemput memakai mobil van. Ada gas yang keluar dari dalam mobil dan Gi-hun pun tertidur. Sesampainya di lokasi, Gi-hun sudah berganti baju menjadi ijo-ijo lumut dengan nomor baju 456. Di sisi lain, ternyata aula tersebut dipantau oleh seorang misterius yang memakai baju serba hitam yang menamakan dirinya frontman, dan anak buahnya yang memakai baju serba pink. Di kerumunan, Gi-hun seperti mengenal teman masa kecilnya, Sanwoo, dan ada pula seorang kakek-kakek yang bernama Kakek Ilnam, seorang pekerja asing yang bernama Ali, dan seorang gangster yang bernama Deoksu, seorang wanita bernama Miryong, dan gadis yang berasal dari Korea Utara bernama Saebyok. Nah, Saebyok ini ternyata wanita yang pernah menabrak Gi-hun di pacuan kuda, yang merobek baju Gi-hun dan mengambil semua uang yang dimenangkan di pacuan kuda. Namun, belum sempat membalaskan dendamnya, panitia baju pink datang ke aula. Panitia pun menjelaskan mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa peraturan yang mesti mereka laksanakan dan disetujui oleh para pemain. Yang pertama, pemain tidak boleh berhenti di pertengahan jalan permainan. Yang kedua, yang menolak permainan akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan apabila mayoritas ingin menghentikan permainan. Para peserta diarahkan ke tempat permainan pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah bernama
lampu hijau dan lampu merah. Para pemain melihat ada sebuah robot perempuan di ujung jalan sana dan waktu yang menunjukkan 5 menit. Jadi, menurut panitia, apabila robot perempuan bilang lampu hijau, para pemain dapat berjalan bergegas ke garis finish. Tapi yang dimaksud tereliminasi ini ternyata ditembak di tempat. Bukan sekedar dikeluarkan dari permainan, tapi langsung ditembak di tempat. Karena ketidaktahuan para peserta ini, pada saat dimulai, peluru pun datang dari berbagai sudut. Jadi, apabila masih ada yang bergerak, permainan tidak akan dilanjutkan sampai robot wanita itu bilang lampu hijau dan para peserta dapat bergerak kembali. Para peserta pun berhamburan ke sana kemari. Para pemain harus berkonsentrasi mendengarkan suara robot perempuan ini. Dan waktu yang semakin terus menipis. Ternyata kakek Ilnam mengetahui maksud dari permainan ini. Akhirnya para pemain pun mengikuti kakek Ilnam. Dengan irama musik lampu merah dan lampu hijau, mereka yang dapat mencapai garis finish sebelum waktu dinyatakan habis, dinyatakan lolos dan dapat melaju ke babak permainan selanjutnya. Gi-hun yang tak sadar tidak melihat pijakan kakinya, jak tangan pemain yang telah tereliminasi dan hampir jatuh. Dari belakang ternyata Ali menahan beban badannya Gi-hun, dan Gi-hun pun selamat sampai mencapai garis finish. Mereka yang tidak dapat lolos sampai garis finish, mereka yang tidak lolos ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta dikumpulkan kembali di aula. Dari peserta yang mengikuti permainan pertama, dari 456 peserta, yang tersisa hanya 201 peserta saja. Para peserta yang tersisa merasa ketakutan setelah melewati permainan pertama. Alhasil mereka melakukan voting, di mana kalau voting menyatakan permainan berakhir, maka peserta akan dikembalikan ke kediaman masing-masing dan permainan berakhir. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka yang selamat, uang yang sudah terkumpul di celengan babi imut yang berada di atas aula sudah mencapai 25 miliar won. Namun, sudah meminta ke panitia untuk voting, maka hasil voting pun harus tetap berjalan. Dan di orang yang terakhir, kakek Ilnam pun memilih untuk menyudahi permainan. Setelah hasil kesepakatan yang menyudahi permainan ini, para peserta pun dikembalikan ke tempat asal mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan melaporkan ke polisi karena dirasa permainan mereka yang kejam dan tidak berperi ke Pancasilaan. Gi-hun menceritakan dari awal sampai terakhir mereka mulai permainan dan mengakhirinya. Polisi yang mendengar hanya bisa menertawakan karena alasan-alasan yang seperti tidak masuk akal. Akhirnya, Gi-hun pun mengeluarkan kartu nama yang didapatkan dari pemuda misterius. Namun, saat polisi menelepon nomor tersebut, yang mengangkat hanya suara wanita biasa. Dan akhirnya polisi pun mengusir Gi-hun dari kantor polisi. Tak lama kemudian, datang seorang polisi yang bernama Junho. Merasa tertarik dengan cerita Gi-hun, Junho pun melihat kartu nama tersebut dan meminta identitas Gi-hun kepada polisi yang mendata dia. Junho ternyata memiliki kakak yang sudah lama menghilang. Dan ketika ingin ngambil barang-barang milik kakaknya di kos-kosannya, Junho tak sengaja membuka kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama seperti Gi-hun yang berikan di kantor polisi. Ternyata ibunya dirawat di rumah sakit. Dokter menyarankan segera operasi karena ibunya mengidap diabetes akut. Namun ibunya memilih untuk pulang dan tidak mau dirawat di rumah sakit
karena tidak sanggup membiayai mahalnya biaya di rumah sakit. Ia bahkan nekat menemui mantan istrinya dan meminjam uang demi bisa membayar biaya rumah sakit ibunya. Yang didapatkan Gi-hun malah cemoohan dari mantan istri dan suami barunya dengan iming-imingi uang, meminta agar tidak menemui mereka dan anaknya lagi. Hal itu pun membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar bapak angkat dari anaknya itu. Kini Gi-hun pun sadar bahwa kesialan-kesialan yang menimpa karena ulah Gi-hun sendiri. Semua kenyataan pahit dunia pun yang mereka alami seakan-akan memancing pikiran mereka untuk kembali ke arena permainan dan mendapatkan uang banyak dengan hanya melakukan permainan. Tanpa sadar, permainan pun seperti memanggil mereka kembali untuk memulai permainan yang belum selesai. Pada malam hari, di tempat biasa penjemputan permainan akan dimulai kembali. Dari arah lain, ternyata Junho mengikuti pergerakan Gi-hun dan mengikuti mobil van yang telah membawa Gi-hun sampai ke pelabuhan. Demi tekad menemukan kakaknya yang menghilang, ia pun menyerang seorang supir di pelabuhan dan menyamar sebagai panitia tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasanya, para peserta pun dikumpulkan di sebuah ruangan besar. Namun, tanpa diduga, ternyata beberapa peserta sudah mempersiapkan barang-barang kecil untuk keperluan hidup mereka di permainan ini. Dari awal, jumlah pemain yang saat voting berjumlah 201. Sekarang jumlah mereka berkurang 187. Pada malam harinya, Sae-byok yang membawa pisau kecil mencoba menyusup lewat ventilasi, dibantu dengan bantuan Miryong. Ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi. Di sana, ia melihat panitia sedang membuat gulali yang berskala besar. Namun, ia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memulai permainan kedua. Sebelum permainan, Sang-woo meminta Sae-byok menceritakan apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata, apapun yang mereka lakukan pasti ada hubungannya dengan gulali. Sang-woo mengira bahwa ada hubungannya dengan permainan gulali seperti masa kecilnya, di mana ada lelehan gulali yang dibentuk dengan ukiran yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gulali tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia memilih segitiga, karena ukiran yang paling mudah. Namun anehnya, Sang-woo tidak memberitahu hal tersebut ke pemain terdekatnya dan membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti contohnya Gi-hun memilih bentuk payung dan kakek Ilnam memilih bentuk bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan ini. Bagi peserta yang gagal membentuk sesuai ukirannya akan langsung dieliminasi. Kemudian terdapat Miryong yang memiliki korek api, membakar jarum dan ditempelkan ke gulali agar meleleh sesuai bentuk polanya. Peserta yang memilih bentuk yang mudah satu persatu berhasil menyelesaikan pola ukirannya. Ditambah mereka pun dikejar waktu yang semakin terus berkurang. Di menit-menit terakhir, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan permainan dengan cepat. Saat itu, ia melihat gulali mereka telah memiliki pola dan terlihat di belakangnya tipis. Jadi, ia hanya harus menjilati bagian belakangnya yang tipis supaya terpisah dari pola dan sekelilingnya. Ternyata tingkah laku Gi-hun disadari oleh sesama pemain yang mendapatkan pola yang sulit, dan mereka pun meniru Gi-hun. Tak disangka, hal itu dapat membantu mempercepat menyelesaikan permainan ini. Pada saat waktu habis, peserta yang gagal mencoba menyerang panitia. Namun, panitia lain menembak peserta yang lainnya agar tidak ada yang berani melawan lagi. Dan part 1 pun akhirnya selesai. Siapa ya kira-kira si frontman ini, dan siapa dalang dibalik semua permainan ini, dan kira-kira apa ya yang akan terjadi pada Gi-hun dan peserta lainnya? Pastinya akan lebih seru di part kedua. Dan jangan lupa seperti biasa, klik tombol like, subscribe, and share.